Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifan Sadikin dari kelas 12/4 SMAN Negeri 27 Jakarta. Pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai substansi genetika. Yang pertama, DNA atau deoksiribonukleik acid. Pengertiannya yaitu suatu polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida yang tersusun berulang-ulang. Suatu nukleotida tersusun atas gula deoksiribosa, basa nitrogen yaitu purin dan piridin. Purin terdiri atas adenin A dan guanin G. Pirimidin terdiri atas timin atau T, sitosin atau C. Asam fosfat dapat berjumlah 1 mono, 2 di atau 3 tri. Satu nukleotida yaitu terdapat gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. DNA. Model DNA double helix atau Watson and Crick berupa pita spiral yang saling berpilin. Utas ganda DNA dua rantai polinukleotida yang saling berpilin. Strukturnya meliputi gugus gula fosfat merupakan kerangka dari molekul dan terdapat pada bagian luar. Basa nitrogen pada untaian nukleotida berikatan pada basa nitrogen untaian lainnya. Ikatan antar basa nitrogen adalah ikatan hidrogen. Basa nitrogen purin akan berikatan dengan basa nitrogen pirimidin. G atau guanin akan selalu berikatan dengan C atau sitosin. A atau adenin akan selalu berikatan dengan T atau timin. Fungsi DNA yaitu mewariskan informasi genetik dari generasi ke generasi atau dari satu keturunan ke keturunan lainnya. Kedua, sintesis protein. Replikasi DNA. Prosesnya yaitu satu, ikatan hidrogen antara basa-basa terhidrolisis oleh enzim helikase, lalu terjadi pemisahan pasangan dua pita DNA. Dua, masing-masing pita DNA induk mempersiapkan diri sebagai cetakan atau template dan menentukan urutan nukleotida yang akan disusun sepanjang rantai komplement dengan dikatalisir oleh enzim DNA polimerase. Tiga, nukleotida akan dihubungkan satu sama lain membentuk kerangka gula fosfat untuk pita DNA yang baru. Setiap lembaran pita molekul DNA yang baru akan terdiri atas satu pita induk dan satu pita komplement yang baru. Lalu DNA memiliki 3 hipotesis replikasi, yaitu konservatif, semi-konservatif, dan diservatif. Lalu selanjutnya RNA atau ribonucleic acid. Pengertiannya yaitu suatu polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida yang tersusun berulang-ulang. Molekulnya dapat berbentuk pita tunggal atau pita ganda yang lurus. Suatu nukleotida tersusun atas gula ribosa, basa nitrogen yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri atas adenin A dan guanin G. Piridin terdiri atas timin, sitosin. Asam fosfat dapat berjumlah 1 atau mono, 2 di atau 3 tri, sama seperti DNA. Satu nukleotida memiliki gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Ada 2 macam RNA. Yang pertama, RNA genetik hanya dimiliki oleh organisme tertentu yang tidak memiliki DNA. Kedua, RNA non-genetik terdapat pada organisme yang memiliki DNA sebagai pewaris sifat. Ada 3 macam. Pertama, mRNA membawa kode genetik ke ribosom. Kedua, rRNA komponen utama ribosom. C, tRNA membawa asam amino ke ribosom. Lalu gen. Selanjutnya, pengertiannya yaitu segmen DNA yang menentukan sifat suatu organisme karena di dalamnya tersimpan informasi genetik berupa enzim atau protein. Tersimpan sebagai urutan basa nitrogen pada molekul DNA yang dibatasi oleh promotor dan terminator.
Pada kromosom tersimpan dalam lokus tempat dimulainya proses transkripsi DNA dan sintesis protein. Tempat berakhirnya proses transkripsi DNA dan sintesis protein. Lalu kromosom. Asal kata kroma atau warna dan soma badan. Kromosom adalah badan yang mudah menyerap warna. Kromosom dapat dilihat ketika sel aktif membelah atau kondensasi DNA. Kromosom eukariot terdiri atau tersusun atas DNA dan protein histone dan non-histone. Kromosom yaitu memiliki sentromer dan lengan. Sentromer memiliki kinetokor tempat pelekatan benang gelondong selama pembelahan inti. Lengan badan utama dari kromosom. Di dalam lengan inilah tersimpan struktur kompleks dari kromosom yaitu kondensasi dan terkemasnya kromatin. Lengan kromosom mengandung pertama satelit merupakan bagian yang bulat di ujung kromosom, dua telomer yaitu ujung-ujung kromosom yang menghalang-halangi bergabungnya kromosom yang satu dengan yang lainnya. Lalu sintesis protein atau ekspresi gen. Pengertiannya yaitu proses penerjemahan atau translate informasi gen yang berisi enzim atau protein yang diinginkan menjadi enzim atau protein tersebut. Tahapannya yaitu transfer informasi genetik dari DNA ke RNA atau transkrip, penerjemahan informasi genetik yang terdapat pada mRNA ke dalam polipeptida atau translasi. Lalu transkripsi. Tahap mekanisme transkripsi yaitu A. Enzim polimerase melekat pada molekul DNA sehingga sebagian untai ganda DNA membuka. B. Akibatnya basa nitrogen pada salah satu pita menjadi bebas. Kemudian segera terbentuk RNA sel cetakannya. C. Enzim polimerase terus membantu pembentukan RNA dari salah satu pita DNA. Proses ini terjadi di dalam nukleolus dan akhirnya hasil transkripsi dari cetakan DNA yang telah selesai dikeluarkan dari nukleolus menuju sitoplasma. Lalu translasi adalah tahap penerjemahan kode oleh tRNA berupa urutan asam amino yang dikehendaki. Tahap translasi dapat dibagi menjadi 3 tahap utama yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Berikut merupakan tahap mekanisme translasi. Pertama, inisiasi atau ribosom memulai membaca mRNA pada start codon atau AUG yang hanya dikenali oleh tRNA inisiator. Dua, elongase. Selama tahap ini kompleks terdiri dari asam amino yang dihuni oleh tRNA berurutan mengikuti kodon yang sesuai dengan dalam mRNA dengan membentuk pasangan komplementer dengan antikodon tRNA. Ribosom bergerak dari kodon ke kodon sepanjang mRNA. Asam amino ditambahkan satu persatu diterjemahkan ke dalam urutan polipeptida. 3. Terminasi yaitu proses penerjemahan berlanjut sampai ribosom mencapai stop kodon UAA, UAG, UGA. Hal ini mengakhiri terjemahan dan melepaskan polipeptida lengkap dari ribosom. Lalu kesimpulannya, substansi genetika yang terutama dari DNA dan RNA merupakan fondasi informasi atau utama genetik yang mengatur perkembangan dan fungsi makhluk hidup. DNA menyimpan informasi genetik dalam urutan nukleotida, sedangkan RNA berperan dalam sintesis protein dan pengaturan ekspresi gen. Pemahaman penting substansi genetika sangat penting dan aplikasinya dalam bioteknologi serta kedokteran. Sekian penjelasan dari video pembelajaran saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.